Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tanagogo Sihombing dan Wakapolda Brigjen Pol Matius D. Fahri bersama para pejabat utama Polda menggelar Coffee Morning bersama tokoh lintas agama di Provinsi Papua Barat, Selasa 23 Juni 2020 di lobi utama Polda Papua Barat di Andai, Manokwari. Pada kesempatan itu, Kapolda berharap pada tokoh lintas agama di Provinsi Papua Barat untuk bersama bahu-membahu menjadi corong bagi masyarakat. Kapolda mengaku survei Litbang Kompas pada tahun lalu menyatakan polisi tidak bersahabat dengan masyarakat, bahkan ada sejumlah oknum anggota polisi mabuk-mabukan. Hal itu, sebut Kapolda, membuat pihaknya terus mencoba membenahi lingkup Polda Papua Barat dalam hal pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat. Dia menyebut saat ini pelayanan Polri tidak mesti memberikan himbauan-himbauan, tetapi harus langsung melayani dengan turun ke lapangan dan bertemu masyarakat untuk mengetahui kondisi yang diinginkan. Lebih lanjut, dikatakan Kapolda, tokoh lintas agama agar memberikan informasi positif tentang hal-hal yang perlu mendapatkan bantuan dari kepolisian. Sebut Kapolda, pihaknya saat ini bersama gugus tugas berharap tokoh lintas agama agar menyampaikan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Justru kita itu mengatasi masalah dengan segala kemampuan kita, ya. Baju ini diberikan oleh masyarakat untuk bisa mengatasi masalah, bukan menimbulkan masalah. Jadi pertama, terus terang Pak, setelah waktu saya masuk, saya melihat hasil survei dari Kompas dari apa. Jadi sepertinya kita tidak dekat dengan masyarakat. Dan masyarakat melihat kepolisian itu, polisi itu ada beberapa oknum polisi yang mabuk-mabukan, yang meminum miras dan sebagainya, yang akhirnya dia menjadi masalah buat Kamtibmas. Nah, hal itulah yang saya pelan-pelan mencoba untuk supaya anggota saya tidak melakukan hal seperti itu. Di samping juga saya juga berusaha untuk dekat dengan masyarakat supaya masyarakat tidak meminum minuman keras. Karena ketika kita minum minuman keras, rata-rata kecelakaan, rata-rata pelanggaran hukum itu masalahnya itu hanya miras saja, tidak ada yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya jemaat, punya umat juga yang seperti itu gitu. Pasti itu masalah. Diawali dengan dia minum minuman keras gitu. Nah, untuk itu melalui kesempatan ini saya juga bermohon kepada Bapak Ibu semua, temani saya di dalam hal kita bisa menjadi corong buat masyarakat. Saya juga berusaha untuk PJU, pejabat utama beserta Kapolres untuk bahu-membahu untuk betul-betul menegakkan disiplin kepada anggota untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan minuman keras itu. Nah, saya berusaha juga seperti tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang memang masyarakat, saya juga tidak membandingkan ya masyarakat Papua Barat dengan Papua. Memang Papua di sana juga ada satu permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan, termasuk juga di Papua Barat. Tapi memang frekuensinya lebih banyak di Papua. Ya. Tapi di sini juga kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang memang kita perlu sharing kepada masyarakat, khususnya anggota-anggota, kemudian masyarakat yang ada di pelosok-pelosok, mereka menginginkan sesuatu yang baik. Nah, untuk itu bentuk pelayanan kami menyentuh langsung Bapak Ibu. Ya. Kami berusaha menyentuh langsung. Kami tidak hanya menyampaikan itu secara kata-kata, tapi kami berusaha untuk masuk ke dalam persoalan-persoalan masyarakat yang memang mereka membutuhkan jawaban. Nah, di dalam konteks itu kemarin juga saya berusaha juga untuk mencari masalah seperti apa yang terjadi ketika adanya isu-isu di luar penanganan COVID. Terus terang Bapak Ibu, kami lagi fokus dengan penanganan COVID. Tapi ketika ada isu lain, di mana isu itu bisa membuat pikiran kita bercabang, seperti isu rasis kemarin, atau seperti isu-isu yang akhirnya
situasi itu mungkin bisa berubah menjadi situasi yang akan membuat situasi Kamtipmas kita ini terganggu, ya, seperti yang terjadi di tahun yang lalu. Ya, tapi untungnya kemarin bisa kita atasi dan akhirnya sesuai dengan keputusan pengadilan juga yang seperti di Balikpapan itu sudah tapi ini sebenarnya sudah terwacana di kalangan lintas agama juga seperti yang ada di Papua. Ya, untungnya di kita tidak seperti itu. Di Papua sampai dia memberikan satu statement dari tokoh-tokoh agama justru memberikan satu statement yang akhirnya masuk ke dalam pusaran masalah politik, masalah hukum dan masalah yang lain. Yang akhirnya keputusan kemarin dinilai adalah keputusan yang paling bijak, gitu. Sekalipun sebenarnya persoalan hukum itu adalah persoalan yang tidak bisa diintervensi sebenarnya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat Pendeta Sadrak Simbiak menyatakan komitmennya bersama untuk terus memupuk kebersamaan antar umat agama dalam menjaga Kamtipmas di Provinsi Papua Barat yang kondusif. Ketokohan ini menjadi penting di tengah umat dan masyarakat banyak ini. Sehingga dengan demikian memang fokus pada keteladanan, kami juga memberi contoh dan edukasi yang penting seperti yang juga tadi Bapak Kapolda sampaikan kepada kami sekalian. Kami juga memohon maaf jikalau kemudian ini umat Tuhan ini juga banyak yang bikin pusing kepolisian dengan berbagai hal. Kami selaku tokoh-tokoh agama juga mesti mengatasnamakan seluruh umat ini. Kami sampaikan permohonan maaf bila mana kemudian ada hal-hal yang dirasa kurang tepat begitu yang dilakukan oleh masyarakat yang notabene adalah umat beragama.